Pernahkah Anda membayangkan sebuah dunia di mana wajah pemimpin yang paling dipercaya dunia, bukan lagi Amerika Serikat? Selama puluhan tahun, kita terbiasa melihat Washington sebagai kompas moral dan politik global. Namun, data terbaru dari Gallup World Poll 2025, yang baru dirilis pada April 2026, memberikan kejutan yang tidak bisa diabaikan. Untuk pertama kalinya dalam hampir 2 dekade, peringkat approval, atau dukungan global terhadap kepemimpinan Tiongkok melonjak ke 36%, melampaui Amerika Serikat, yang merosot ke angka 31%. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah sinyal pergeseran tektonik dalam geopolitik. Yang paling mencengangkan adalah, di mana penurunan ini terjadi. Negara-negara yang selama ini menjadi tulang punggung aliansi Barat, anggota NATO seperti Inggris, Italia, Spanyol, dan Irlandia, mencatatkan penurunan tajam dalam kepercayaan terhadap Washington. Meskipun banyak perhatian tertuju pada penurunan peringkat AS di negara-negara NATO, data menunjukkan bahwa peningkatan peringkat Cina, yang mencatatkan kenaikan 2 digit di 23 negara, terjadi secara luas di luar blok Barat. Tapi yang mengejutkan, peningkatan peringkat juga terjadi di beberapa negara sekutu AS. Peningkatan paling signifikan bagi Cina, terjadi di Afrika, negara-negara BRICS, dan beberapa wilayah di Timur Tengah. Di sini, Tiongkok dipandang sebagai mitra ekonomi dan pembangunan yang stabil. Menariknya, peningkatan peringkat Tiongkok juga terdeteksi di beberapa negara sekutu AS, seperti Inggris, Spanyol, Italia, dan Irlandia. Namun, dunia tidaklah hitam putih. Di tengah persaingan dua raksasa ini, ada satu negara yang berdiri teguh sebagai jangkar stabilitas, yaitu Jerman. Dengan tingkat approval terbesar, mencapai 48%, Jerman memegang posisi sebagai kekuatan utama dengan citra paling positif di dunia. Ada 4 faktor utama yang menjelaskan mengapa peringkat Cina naik, sementara AS turun. Banyak negara merasa kebijakan luar negeri AS di bawah pemerintahan Trump selama 2025 menjadi sangat tidak terduga, dan tidak konsisten. Penurunan dukungan di negara-negara NATO sangat mencerminkan kekhawatiran atas komitmen keamanan AS. Di negara-negara Global South, Cina dipandang sebagai mesin pertumbuhan yang menawarkan akses ke teknologi, dan pendanaan infrastruktur tanpa banyak syarat politik, yang biasanya diberikan oleh pihak Barat. Banyak negara yang merasa tidak ingin terjebak dalam persaingan antara dua kekuatan besar. Di tengah kekhawatiran global terhadap kebijakan AS, banyak negara, terutama di wilayah Global South, mulai melihat Tiongkok sebagai opsi mitra alternatif yang lebih stabil, atau sebagai penyeimbang kekuatan. Terutama di saat AS dirasa sedang menarik diri ke dalam kebijakan domestik, America First. Meningkatnya minat terhadap tren, China travel, dan interaksi yang lebih nyata dengan Tiongkok bagi generasi muda di berbagai belahan dunia, dianggap mulai mengubah persepsi lama. Warga global, kini memiliki pandangan yang lebih komprehensif, melalui pengalaman langsung, dan tidak hanya berbasis narasi media Barat. Tahun 2025, menjadi titik balik kelam bagi diplomasi Amerika. Dimulai dengan ancaman invasi Greenland, yang notabene adalah anggota NATO, disusul perang tarif global yang mengguncang ekonomi, serta ketegangan dalam perang 12 hari dengan Iran. Puncaknya, dunia tercengang saat AS mulai serang kapal-kapal nelayan di perairan internasional di sekitar Venezuela di akhir 2025, yang memicu kecaman luas internasional. Bagi banyak negara sekutu AS sendiri, kenaikan peringkat Tiongkok di wilayah mereka lebih merupakan bentuk protes, atau pencarian alternatif, di tengah kekecewaan terhadap kebijakan Washington yang dianggap tidak lagi dapat diprediksi. Publik global saat ini lebih pragmatis, mereka mencari stabilitas, dan kemitraan ekonomi yang bisa diandalkan, di tengah badai krisis. Kita kini hidup di dunia di mana peringkat popularitas bisa berubah dalam semalam, bukan karena peperangan, melainkan karena perubahan persepsi publik yang lelah dengan ketidakpastian. Jika angka 36% dan 31% ini adalah potret tahun lalu, pertanyaannya sekarang adalah, dengan eskalasi konflik AS Israel versus Iran yang terjadi di akhir Februari 2026, apakah kita akan melihat gap yang semakin lebar? Atau, justru dunia akan kembali mencari jangkar lain yang lebih netral? Silahkan share komen Anda di bawah ini. Jika Anda menyukai konten seperti ini, bantu kami klik like, share video, dan klik subscribe. Terima kasih telah menonton channel kami.